teman-teman, di sini kita akan belajar tentang cerita dongeng. Terus kita langsung masuk ke pembahasannya ya. Teman-teman, apa itu cerita dongeng? Dongeng adalah cerita fiktif yang tidak benar-benar terjadi, bersifat khayalan, seringkali mengandung unsur ajaib atau supranatural, disampaikan secara turun-temurun, menghibur, dan bertujuan utama untuk memberikan pendidikan moral atau pesan tersirat kepada pendengarnya, seringkali dengan tokoh dan situasi luar biasa atau gaib. Selanjutnya, ciri-ciri utama dongeng. Yang pertama, fiktif atau khayalan, dan yang kedua, fantastis, yang ketiga, anonim, dan yang keempat, menghibur, yang kelima, pendidikan karakter, dan yang terakhir, sederhana. Selanjutnya ada fungsi dongeng. Yang pertama itu hiburan, menjadi media pengisi waktu luang yang menyenangkan. Yang kedua, pendidikan, menanamkan nilai moral, budi pekerti, dan pengetahuan dari kisah-kisah yang disampaikan. Yang ketiga, pengembangan imajinasi, melatih daya hayal dan kreativitas. Dan yang keempat, media komunikasi, menyampaikan pelajaran hidup dari generasi tua ke muda. Oke teman-teman, selanjutnya ada contoh jenis dari dongeng, yaitu fabel, tokohnya hewan, misalnya si kancil. Kemudian legenda, berhubungan dengan asal-usul satu tempat, misal Danau Toba. Kemudian ada mitos, berkaitan dengan kepercayaan pada hal supranatural, atau misalnya Roro Jonggrang. Yang terakhir ada cerita jenaka, bertema humor, misal Kebayan. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan cerita dongeng adalah rangkuman akhir dari cerita yang mengandung pesan moral atau hikmah yang berfungsi sebagai pelajaran hidup bagi pembaca. Kesimpulan ini bisa berupa ajaran tentang kebaikan, kejujuran, kerja keras, atau pentingnya berbakti kepada orang tua, seperti yang terlihat pada cerita Malin Kundang yang mengajarkan agar selalu ingat dan berbakti kepada orang tua. Oke teman-teman, selanjutnya teman-teman tonton ya cerita dongeng tentang kura-kura dan kelinci. Kura-kura dan kelinci. Alkisah, di sebuah hutan, hiduplah seekor kelinci sombong yang merasa dirinya adalah hewan yang dapat berlari paling cepat. Dia senang berlari keliling hutan dengan angkuh sambil mengejek hewan-hewan lain. Suatu hari, kura-kura, keong, dan bekicot tengah berkumpul dan berbagi cerita di tengah hutan. Tiba-tiba saat mereka tengah asik mengobrol, datanglah kelinci yang berlari dengan cepat melewati mereka. Debu-debu pun berterbangan dan membuat tiga sekawan itu terbatuk-batuk. Kura-kura menjadi kesal kepada kelinci yang tidak menghargai keberadaan mereka. Kura-kura pun menegur kelinci. Namun, kelinci malah semakin mengejek kura-kura dan teman-temannya sebagai hewan yang lambat. Mendengar ejekan si kelinci, kura-kura menjadi geram. Dia tidak terima jika dia dan teman-temannya dihina seperti itu. Kura-kura lalu menantang kelinci untuk lomba lari. Kelinci pun menerima tantangan kura-kura sambil tertawa mengejek, karena yakin pasti dialah yang akan menjadi pemenangnya. Hari perlombaan pun tiba. Semua hewan di hutan telah berkumpul dan bersorak-sorai di area perlombaan. Saat lomba lari dimulai, dengan mudahnya kelinci langsung memimpin perlombaan. Dia terus berlari jauh di depan kura-kura yang berjalan lambat. Kelinci menjadi besar kepala dan menertawakan kura-kura. Namun kura-kura pantang menyerah. Kura-kura tetap berlari dengan sekuat tenaga demi harga dirinya dan teman-temannya. Mendekati garis finish, kelinci memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil memakan wortel di bawah pohon. Dia yakin sekali kura-kura tidak akan mungkin menyusulnya. Di kejauhan, tampak kura-kura dengan keringat bercucuran masih berusaha berlari sekuat tenaga. Karena kekenyangan,
kelinci jadi mengantuk. Kura-kura yang lambat akan membutuhkan waktu yang lama untuk sampai ke garis finish, pikirnya. Sehingga kelinci pun memutuskan untuk tidur sejenak. Kura-kura pun semakin bersemangat dan terus berusaha saat melihat kelinci yang tengah istirahat di bawah pohon seolah mengejeknya. Udara bawah pohon yang sejuk ditambah dengan hembusan angin sepoi-sepoi yang segar membuat kelinci tertidur sangat pulas. Bahkan dia tidak menyadari ketika kura-kura berjalan melewatinya. Ketika dia terbangun, semua sudah terlambat. Kura-kura sudah menapakkan langkah terakhirnya tepat di garis finish, sehingga kelinci tak lagi bisa mengejarnya. Akhirnya, kelinci yang sombong itu dikalahkan oleh kura-kura. Hewan-hewan lain yang menonton pun bersukaria dan ikut bangga melihat kura-kura yang memenangkan lomba lari dengan kegigihannya.